Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Raf'ul Malam an A'immati al-A'lam, ya. Anil A'immah al-A'lam, karya Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, sekarang kita memasuki penjelasan sebab pertama, ya. Kenapa ada di antara para ulama fatwanya itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Apa sebabnya? Bisa dibuka halaman 13, ya. Qala al-muallif rahimahullah, ya, berkata penulis kitab ini yaitu Syekhul Islam rahimahullah, as-sababul awwalu, ya, sebab yang pertama adalah alla yakuna al-haditsu qad balaghahu. Ya. Kenapa fatwa seorang ulama, ya, berbeda dengan hadis Nabi SAW, berbeda dengan sunnah atau dengan dalil, gitu, ya. Karena, ya, hadis Nabi tidak sampai kepadanya. Alla yakuna al-hadisu qad balaghahu. Wa man lam yablughu al-hadisu lam yukallaf an yakuna aliman bimujibihi. Maka orang yang belum sampai hadis kepadanya tidak dibebani, ya, untuk mengetahui makna yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Karena dia belum tahu. Artinya apa? Kita tidak boleh menyalahkan seorang ulama yang fatwanya bertentangan dengan hadis secara membabi buta, gitu. Oh, dia keliru, dia salah. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena bisa jadi memang hadis Nabi yang sahih belum sampai kepadanya. Sehingga ketika dia berfatwa, fatwanya keliru. Gitu. Nah, ini, ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Contohnya, dulu Imam Malik bin Anas rahimahullah, penghulu mazhab Malikiyah, seperti disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, ya, bahwa Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, keponakan Imam Malik, dia berkata, ini contoh, ya, contoh apa yang disampaikan Imam Malik bertentangan dengan sunnah. Lalu apakah kita cela Imam Malik? Jangan dulu, gitu. Jangan dulu. Jangan langsung, oh, salah cela. Nah, pernah terjadi, ya, ini kata keponakan Imam Malik yang bernama Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Sami'tu ammi yaqul, aku pernah mendengar pamanku berkata, ya. Sami'tu, maaf. Ini berarti Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, dia mendengar dari pamannya, ya. Pamannya dia yang berkata, Sami'tu Malikan yus'alu an takhlili asabi'i rijlaini fil wudu. Aku mendengar Imam Malik pernah ditanya tentang hukum menyela-nyela jari jemari kedua kaki ketika wudu. Apa namanya? Jadi antara sela-sela jari jemari kaki itu digosok-gosok atau tidak ketika wudu. Imam Malik ditanya.
Apa hukumnya? Jadi menggosok-gosok sela-sela jari jemari kaki, kedua kaki. Apa kata beliau? Laisa dzalika 'alan nas. Nah, itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan bagi orang-orang gitu. Laisa dzalika 'alan nas. Jadi bukan sesuatu yang dianjurkan ya, kepada orang-orang. Nah, lalu dia berkata, nah, pataroktuhu hatta khaffan nas. Nah, maka aku tinggalkan menggosok sela-sela di antara jari jemari kaki itu ketika wudu. Nah, sampai akhirnya orang-orang meninggalkan ini juga, menganggap remeh perbuatan. Jadi enggak diperhatikan. Khaffan nas hatta khaffan nas. Lalu nah, paman dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab ini, dia berkata kepada Imam Malik, faqultu lahu, aku berkata kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Malik. Abu Abdillah ya, kunyahnya beliau. Atau wahai Imam Malik gitu ya. Sami'tuka tufti fi mas'alati takhlili asabi'i ar-rijlain. Aku mendengar engkau berfatwa tentang masalah menggosok-gosok di sela-sela jari jemari kedua kaki. Nah, za'amta an laisa dzalika 'alan nas. Lalu engkau mengklaim bahwa itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang penting bagi orang-orang gitu ya. An laisa dzalika 'alan nas. Bukan sesuatu yang dianjurkan untuk orang, dilakukan untuk orang-orang. Wa indana fi dzalika sunnah. Nah, sementara kami ini punya dalil dari sunnah gitu, terkait dengan hukum menggosok sela-sela jari jemari kaki ketika wudu. Imam Malik menganggap itu enggak ada. Tapi paman dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab dia mengatakan wa indana fi dzalika sunnah. Jadi kami punya dalil dari sunnah. Lalu Imam Malik tanya, faqala wa ma hiya? Mana sunnah yang dimaksud itu? Imam Malik tanya. Artinya kan beliau belum tahu nih hadis ini. Ketika ada orang mengatakan saya punya dalil dari sunnah, mana dalilnya? Kira-kira gitu bahasa gampangnya. Fakultu, lalu aku berkata, ya, haddatsana Al-Lais bin Sa'ad wa ibni Luhayyah wa Amru bin Al-Haris an Yazid ibni Amrin al-Ma'afiri an Abi Abdurrahman al-Habli an Mustawrid ibni Saddad al-Quraisy. Qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalliku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosok bi khinsarihi dengan jari kelingkingnya ma baina asabi'i rijlaihi. Ya, di antara celah-celah jari jemari kedua kakinya digosok. Yudalliku ya bi khinsarihi. Itu. Jadi ada sahabat Al-Mustawrid bin Saddad melihat Rasul ketika wudu, ketika membasuh kaki, sela jari jemari kedua kakinya itu digosok-gosok dengan jari kelingking. Apa kata Imam Malik? Inna hadza hadisun hasan wa ma sami'tu bihi qattun illa as-sa'a. Sesungguhnya ini hadis hasan karena para perawinya dikenal oleh Imam Malik ya. Dan aku tidak pernah mendengar sama sekali hadis ini kecuali sekarang ini. Imam Malik baru dengar tuh. Ada hadis ternyata Nabi pernah ketika wudu menggosok-gosok sela-sela jari jemari kedua kakinya. Itu. Beliau mengakui aku baru dengar ini hadis. Mereka kan sebelumnya belum dengar. Sehingga fatwa beliau bertentangan dengan hadis ini. Nah, lalu kata paman dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, summa sami'tuhu yus'alu ba'da dzalika. Kemudian aku mendengar Imam Malik ketika ditanya tentang hal itu lagi, fa amara
bitakhlilil asabi. Berubah fatwanya. Nah, ketika ditanya lagi beliau, iya, gosok sela jari jemari kedua kakimu dengan kelingking. Setelah sampai ilmu kepadanya. Rujuk kepada sunnah. Nah, ini. Coba bayangkan ya. Ketika belum sampai ilmu kepada beliau, beliau berfatwa. Keliru, bertentangan dengan sunnah. Apa kita celah Imam Malik? Jangan dulu. Karena bisa jadi ilmu itu belum nyampe. Ketika dikasih tahu, ada orang yang mendengar, beliau langsung rujuk. Berarti ini ulama baik atau ulama buruk? Baik. Kecuali udah disampaikan dalil kepadanya, ngeyel, nggak mau. Menolak misalnya, itu lain. Ini enggak, Imam Malik langsung rujuk. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu contoh konkret bahwa banyak gitu ulama-ulama yang berfatwa, ternyata fatwanya bertentangan dengan dalil, sebabnya karena belum sampai ilmu kepada si ulama tersebut. Kalau itu yang terjadi, apa tugas kita? Menyampaikan dong, ya kan? Kalau misalnya nih, saya salah nih dalam menjawab ada pertanyaan, apa yang saya jawab itu bertentangan dengan dalil. Nah, antum jangan diam. Sampaikan. Afwan, apa yang antum sampaikan itu ternyata bertentangan dengan sunnah. Antum sebutkan dalilnya. Gitu. Nah, kalau antum tahu kitabnya, antum sebutkan. Ada dalam kitab ini dan itu. Tapi, kapan itu disampaikan? Di majelis yang sama? Atau di luar majelis? Di luar majelis. Nah, ketika majelis sudah bubar, antum deketi. Tadi antum menjawab pertanyaan, jawaban antum tidak sesuai sunnah. Gitu. Loh, apa benar? Iya, karena saya dapat dalil begini-begini. Nah, itu adab. Adab ketika kita mendapatkan orang alim misalnya, ternyata fatwanya tidak sesuai dengan sunnah yang kita tahu. Kita harus sampaikan. Jangan diem. Harus kita sampaikan. Itu jelas ya? Nah. Dan orang yang tidak tahu, dia tidak dibebani, tidak kena beban. Karena dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah kan jelas ada ayat ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, dan seterusnya. Al-Baqarah ayat 286. Nah, ini Bapak-bapak dan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Annahu la yumkinu at-taklifu bil muhal fi syar'i. Tidaklah mungkin ya kita membebani atau seseorang dibebani ya dengan sesuatu yang tidak mungkin dalam syariat. Itu tidak, karena dia nggak tahu kan. Karena nggak tahu ya dia tidak dibebani. Sampai dia tahu. Nah, ketika dia tahu, maka dia terbebani untuk menyampaikan syariat atau menyampaikan fatwa sesuai dengan syariat. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh kasusnya tadi. Nah, wa idza lam yakun qad balaghahu. Nah, itu ya. Jadi kalau belum sampai hadis itu kepadanya, ya, tidak dibebani. Wa qad qala fitil kal qadiyati bimujibi zahiri ayah. Bisa jadi seorang alim itu, nah, dia berkata dalam suatu perkara berdasarkan dalil zahirnya ayat. Apa yang nampak dalam ayat yang dipahami. Nah, sehingga dia punya dalilnya dari ayat secara zahir gitu ya. Padahal misalnya ada keterangan dalam hadis yang lain. Contoh lain ya, misalnya saya sebutkan. Sa'id bin Al-Musayyab ya, pernah berfatwa kalau ada seorang wanita dicerai talak 3, talak bain oleh suaminya,
boleh nggak dia balik ke suami yang pertama? Setelah ada perempuan ditalak 3 oleh suaminya. Terus ternyata masih ada rasa sayang. Suaminya masih seneng, istrinya masih, tapi udah terlanjur talak 3. Apa yang harus dilakukan ketika mereka berdua ingin balik? Ya, syaratnya si perempuan itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian bercerai. Setelah cerai baru boleh balik kepada suami pertama dengan pernikahan baru. Nah, Sa'id bin Al-Musayyab beliau mengatakan yang penting nikah, akad nikah tidak harus digauli gitu. Tidak harus digauli. Itu ya. Qala Sa'id bin Al-Musayyab la yustaratul wat'u bal yakfi al-aqd. Tidak disyaratkan adanya al-wat'u itu jima. Ya, bal yakfi al-aqd. Cukup akad udah selesai. Si A punya istri cerai talak 3, kalau ingin balik nih si istri harus nikah dengan laki-laki lain. Nikah dengan si B udah akad. Nah, walaupun belum digauli lalu mereka bercerai, maka si istri ini sudah boleh balik menikah lagi dengan suami itu kata siapa? Sa'id Al-Musayyab. Fatwanya beliau seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Kenapa Sa'id bin Al-Musayyab berfatwa seperti itu? Beliau punya dalil nggak? Punya dalil. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Dalam surah Al-Baqarah ayat 230 Allah mengatakan, ya. Jadi ketika bisa coba buka ayat 230 surah Al-Baqarah. Ini dalil Sa'id bin Al-Musayyab. Kuat gitu. Artinya beliau tidak sembarangan berfatwa seperti itu. Nah, ini namanya beliau berdalil dengan zahirnya ayat. Ayat 230. Udah ketemu? Sampai wakop aja. Wakop kop lam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zauzan ghairahu." Nah, sampai situ aja. Ya. Atau dilanjut itu ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Udah ketemu? Coba apa artinya? Mas Fahmi. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Bentar. Kemudian setelah si suami itu menceraikan istrinya setelah talak 2, berarti ini talak 3 kan? Ya, terus tidak halal Lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Tidak halal lagi bagi si suami pertama sebelum si wanita istrinya ini menikah dengan suami yang lain. Terus? Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Untuk Menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, terakhir tilka. Ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Nah, inilah dalil Sa'id bin Al-Musayyab. Kan di dalam ayat ini hanya dikatakan hatta tankiha zauzan ghairahu, sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kan itu. Apa ada kata-kata berjima? Ada nggak? Enggak ada. Secara zahir ayat ini tidak menjelaskan harus berjima. Maka Sa'id bin Al-Musayyab berfatwa tidak perlu jima, cukup akad udah beres.
Andai kata nanti dicerai oleh si suami yang kedua, maka si istri tadi boleh balik kepada suami yang pertama. Fatwanya begitu. Nah, tetapi fatwanya beliau tuh keliru gitu. Karena apa? Ada dalil yang beliau belum tahu. Yang belum sampai ilmu itu kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, jadi tidak ada orang berfatwa seperti Sa'id bin Al-Musayyab kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Jadi para ulama pada umumnya kalau ada seorang istri ingin balik kepada suami pertama setelah ditalak 3, harus menikah dengan laki-laki lain dan harus berhubungan badan. Kalau belum nggak bisa. Nah, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ja'at imra'atu Rifa'ata ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, ya, istri dari Rifa'ah radhiyallahu anhuma, datang kepada Nabi. Faqalat, lalu dia berkata, kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi. Aku, ya, menjadi istri di sisinya Rifa'ah. Tapi beliau menceraikan aku dan sudah 3 kali ya dicerai ini. Fatazawwaztu Abdurrahman bin Az-Zubair. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma ma'ahu mislu hadbatis saub. Tapi, mohon maaf nih ya. Abdurrahman bin Zubair itu, mohon maaf, kepunyaannya itu seperti ujung kain. Pernah dibahas ya di Masjid Semaki. Paham ya? Jadi beliau ditalak 3 oleh suaminya Rifa'ah. Lalu menikahlah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi Abdurrahman bin Zubair itu kepunyaannya itu seperti ujung kain. Paham nggak, Pak Agus? Pas ini kayaknya paham tuh. Beliau tersenyum ya. Kepunyaannya seperti ujung kain. Paham nggak Pak Warno? Ujung kain. Ujung kain. Bisa kecil, bisa nggak berdaya, ya. Bisa nggak bisa tegak. Paham ya? Nah, ujung kain kan lemes, nggak bisa tegak tuh ujung kain kan. Nah, itu. Biasa Pak Nasir seperti itu ya. Ya, bagaimana kalau ujung kain jin katanya kan? Nah, itu kata mantan istri Rifa'ah mengeluh ke hadapan Nabi SAW. Nah, apa respon Nabi? Patabas sama Rasulullah SAW. Rasul tersenyum ya, mendengar keluhan seorang istri ini yang punya suami baru, tapi suami baru ini kepunyaannya seperti ujung kain itu. Nah, lalu Nabi tanya, aturidina antarji'i ila Rifa'ah? Apa itu maksudnya? Kamu mau balik lagi ke Rifa'ah? Kalau Rifa'ah tidak seperti ujung kain kan gitu. Tapi saya sudah cerai kan. Mau balik gitu. Nabi paham ya. Secara tersirat Nabi paham. Dan Nabi itu memang cerdas ya. Jadi setiap ada sahabat tanya, Rasul itu ngerti tujuan dari pertanyaannya itu. Nah, jadi Rasul paham si wanita ini ingin balik kepada Rifa'ah. Tapi karena Abdurrahman bin Zubair tadi lemes gitu ya. Berarti kalau lemes bisa nggak menggaulinya? Nggak bisa kan? Nah, nggak bisa. Kata Nabi, la, nggak bisa. Kamu nggak bisa balik kepada Rifa'ah hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailatak. Wa yazuku usailataki. Kamu nggak bisa balik ke suami pertama Rifa'ah itu sampai dia Abdurrahman bin Zubair bisa merasakan manisnya dirimu. Dan
dia bisa sampai engkau bisa merasakan manisnya Abdurrahman bin Zubair, atau sampai Abdurrahman bin Zubair sampai merasakan manisnya di dirimu. Itu bahasa kiasan, bahasa yang sangat halus dari Nabi SAW. Paham maksudnya? Paham. Gak usah jelaskan, antum sudah dewasa ya. Kecuali yang belum ya. Yang belum gak paham mungkin ya. Tapi kayaknya paham juga ya. Ya, paham juga. Nah, itu. Nah, hadis ini belum sampai kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Sehingga beliau berfatwa dengan zahirnya ayat tadi. Apakah lalu kita, oh ini Sa'id bin Musayyab keliru, salah nih, kita celak dia. Itu atau tidak? Tidak. Tidak. Karena ya, beliau sudah berusaha berfatwa dengan dalil, tapi ternyata ada dalil yang mentaksis gitu. Dan dalil itu belum sampai kepada beliau. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Maka ya, semua ulama bertentangan dengan fatwanya Sa'id bin Musayyab, walam yuwafiqu illa ta'ifatun minal khawarij. Maaf. Nah, ini. Tadi saya keliru ya, saya ralat. Bukan Syiah ya, orang khawarij. Tidak ada yang menyamai pendapatnya Sa'id bin Al-Musayyab kecuali orang-orang khawarij. Wasadza fi dzalik. Dan ini janggal ya. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu hadis riwayat Imam siapa? Al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaihi. Nah, muttafaqun alaihi. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan masih banyak contoh-contoh lain disebutkan ya dalam kitab ini ya. Ta'liq dari Syekh Sa'ad bin Abdullah Al-Humaid dan ditahqiq dan dita'liq oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Zumaizi ya. Hafizahullah taala. Banyak sekali ta'liq dan tahqiqnya, ini luar biasa ya. Nah, contoh-contohnya banyak sekali ya. Berarti beliau luar biasa ini. Nah, atau bisa jadi kesalahan ulama dalam berfatwa itu, tapi yang pasti tadi sebabnya hadis belum sampai kepadanya. Ya, hadis belum sampai. Belum sampainya hadis, tapi beliau bukan berarti nggak punya dalil. Ulama itu kan sangat hati-hati ketika berfatwa. Tidak mungkin dia sembarangan, kecuali dia punya dalil. Nah, tapi itu pun kemungkinan keliru masih ada, masih terbuka. Contoh tadi kan, Imam Malik, Sa'id bin Musayyab. Nah, apalagi kita kan? Apalagi kita. Nah, lebih-lebih kan? Nah, atau ada ulama dia berfatwa berdasarkan kias. Gitu. Berdasarkan kias analogi. Nah, contoh apa? Di sini sebutkan contoh misalnya ya. Anas bin Malik, ini sahabat nih. Anas bin Malik pernah ditanya tentang orang yang sedang ihram menikah. Ya, yang nanya Muhammad bin Abi Bakrin, putranya Abu Bakar. Sa'altu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu an nikahil muhrim. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang nikah orang yang sedang ihram. Faqal, lalu Anas bin Malik mengatakan, wa ma ba'sun bihi. Enggak ada masalah. Orang sedang ihram nikah boleh atau tidak? Kata Anas boleh. Hal huwa illa kal bai'. Hal huwa illa kal bai'. Ini kiasnya beliau. Jadi pernikahan bagi orang yang sedang ihram itu ya seperti jual beli. Orang sedang ihram, boleh nggak jual beli? Ada larangan nggak? Jual beli. Jual beli. Yang nggak boleh itu kan pakai minyak wangi, berburu, makan daging yang dihadiahkan untuk khusus untuk dirinya, membunuh, menutup mata kepala, berjima, kan itu. Ada nggak larangan jual beli bagi orang yang sedang ihram baik umroh atau haji? Ada nggak? Hah? Boleh, nggak ada larangan. Nah, Anas bin Malik menganggap pernikahan itu ya seperti akad jual beli. Kalau ada orang ihram menikah, sedang ihram menikah, nggak masalah. Mabaksun tadi ya. Dia belum mengatakan
wa ma ba'sun bihi, enggak ada masalah. Gitu, no problem. Gitu, bahasanya Pak Haryo itu. Nah, ya, karena apa? Menurut pandangan Anas bin Malik, ya analogi, beliau menganalogikan itu seperti jual beli, seperti ya orang menjual atau membeli sesuatu, kan boleh, gitu. Nah, padahal ada hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kata Utsman bin Affan, anna Rasulullah SAW qol, ini sahabat loh, sahabat Anas loh ya, yang berfatwa. Level sahabat, apalagi level kita, gitu kan? Level sahabat ini. Ada hadis dari Utsman bin Affan, anna Rasulullah SAW qol, la yankihul muhrimu wala yungkahu wala yakhtub. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar. Gitu. Nah, anna hadan nahya lam yablug Anasan. Larangan ini belum sampai kepada Anas, fa'afta bi jawazihi, lalu beliau berfatwa dengan bolehnya menikah bagi orang yang sedang ihram kiasan. Ya, kiasan alal bai, karena beliau mengkiaskan dengan jual beli. Gitu. Jelas ya? Ini level sahabat begitu. Ilmu dari Nabi belum sampai. Padahal Anas bin Malik tahu sendiri kan? Siapa Anas bin Malik coba? Pembantunya Rasul SAW. Sampai beliau wafat masih membantu Rasul SAW. Coba bayangkan. Ilmunya kira-kira terkait dengan hadis Nabi luas atau tidak, Anas? Dibanding kita? Jauh. Tapi ada ilmu Nabi yang belum sampai kepada beliau. Nah, nggak usah dibanding-banding kayak katanya. Nggak nyampe gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada gitu ulama salaf, sahabat berfatwa dengan zahirnya nas Al-Qur'an atau dengan kias, oh ternyata ada hadis yang bertentangan dengan itu. Atau ada yang berfatwa dengan istishab. Nah, istishab ini mungkin jarang ya dibahas oleh orang pada umumnya. Ini hanya orang yang ngerti istilah istishab ini, orang yang pernah belajar ilmu usul fikih secara khusus. Nah, jadi di antara istidlal itu bisa dengan istishab ya. Walaupun ini mukhtalafun fih. Para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berkesimpulan tentang suatu perkara hukum berdasarkan istishab. Nah, kalau yang disepakati kan 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini semua ulama sepakat. Kita boleh berdalil untuk ya suatu perkara dengan menggunakan 4 ini. Istishab ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu ya. Nah, tapi ada faktanya ulama yang berfatwa menggunakan dalil istishab. Apa itu istishab? Nah, di kitab ini nggak dijelaskan. Nah, ini pentingnya. Di kitab ini dijelaskan. Jadi istishab itu artinya apa? Nah, istishab ini dikatakan sini muttafaqun alaihi baina ahli ilmi wa huwa istishab al-bara'ah al-asliyah. Jadi berdasarkan hukum asal. Ya, atau istishab itu juga sering disebut dengan ad-dalil al-aqli, dalil akal, dalil yang rasional. Nah, contoh kasusnya gimana? Nah, contoh kasusnya misalnya, ya, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Walaupun dikatakan faqad yuwafiqu dzalikal hadis taratan wa yukhalifu ukhra. Kadang-kadang istishab itu kadang-kadang sesuai dengan hadis, tapi kadang-kadang menyelisihi hadis Nabi SAW. Contoh ya misalnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada hadis dari Umar bin Sabit dari Al-Haris Al-Khajraji dari Abu Ayyub Al-Ansari annahu haddatsahu anna Rasulullah SAW, ini perhatikan, ini penting, ini terakhir ya. Bahwasanya Rasulullah SAW, beliau bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, lalu diikuti oleh puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyami dahri. Nah, maka dia seperti puasa
setahun penuh. Orang yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, summa atba'ahu sittan min Syawal. Coba perhatikan, atba'ahu sittan min Syawal. Apa yang bapak-bapak dan ikhwas sekalian bisa simpulkan dengan hadis ini? Diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Nah, yang dimaksud diikuti itu gimana? Kan itu pertanyaannya. Ada yang mengatakan ya langsung. Nah, walaupun semua orang sepakat kalau hari raya kan nggak boleh puasa. Berarti hari kedua dan seterusnya. Gitu. Itu di antara kesimpulan kan. Bisa juga gimana? Apa? Yang penting di bulan Syawal. Tidak harus hari kedua. Gitu. Ya mungkin nanti tinggal 6 hari terakhir baru mulai puasa Syawal kan gitu. Nah, itu hadisnya. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat dalam kitab Al-Muwatta, ya, ketika Yahya bercerita, sami'tu Malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'dal fitr min Ramadan. Aku pernah mendengar Imam Malik berkata tentang puasa 6 hari setelah Idul Fitri dari Ramadan, innahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqh yasumuha. Imam Malik berpendapat tidak ada seorang pun dari ulama dan ahli fikih yang melakukan puasa di bulan Syawal seperti itu. Ini pendapat Imam Malik. Ya. Innahu lam yara ahadan, sesungguhnya Imam Malik tidak pernah melihatnya. Ada seorang pun min ahlil ilmi wal fiqh, dari ulama atau ahli fikih, yasumuha, yang melakukan puasa Syawal itu. Bahkan beliau katakan, walam yablughni zalika an ahadin minas salaf. Bahkan ya, tidak sampai kepadaku dari seorang pun dari generasi salaf. Enggak ada itu yang puasa Syawal itu. Kata siapa? Imam Malik. Imam Malik itu ya generasi tabi'in, bertemu enggak dengan sahabat? Enggak, Imam Malik enggak. Tabi'ut tabi'in. Kalau Imam 4 itu yang ketemu sahabat hanya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik ketemu dengan Abu Hanifah, tapi enggak pernah beliau ketemu dengan sahabat. Tapi beliau ketemu dengan generasi tabi'in yang tinggal di Madinah. Beliau kan terkenal dengan fatwanya Ahlul Madinah. Madinah itu kan dekat dengan Nabi. Nah, jadi Imam Malik bilang tidak pernah sampai kepadaku dari seorang pun dari salaf puasa Syawal tadi. Ya. Bahkan beliau katakan wa inna ahlal ilmi yakrahuna dzalika. Bahkan para ulama ya tidak menyukai itu puasa Syawal. Yakrahuna dzalik. Nah, yakrah. Nah, itu ya. Wa yakhafuna bid'atahu, dan mereka khawatir ini bid'ah gitu, puasa Syawal. Ini Imam Malik loh, ini kata-kata Imam Malik ya. Apa sebab? Khawatir an yulhiqa bi Ramadan ma laisa minhu ahlul jahalati wal jafa. Karena khawatir nanti itu dianggap bagian dari puasa Ramadan, padahal dia bukan dari Ramadan. Menurut anggapan orang-orang jahil gitu. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah itu sebabnya. Jadi Imam Malik itu tidak suka itu. Karena ya imma makhofatan an yulhiqan nas bi Ramadan ma laisa fi Ramadan. Karena beliau khawatir itu ya, dianggap oleh orang-orang sebagai bagian dari Ramadan padahal dia bukan bagian dari Ramadan. Atau bisa jadi hadis tadi yang sudah disampaikan riwayat Imam Muslim tadi belum sampai kepada Imam Malik. Atau bisa jadi juga kemungkinan ketiga, menurut Imam Malik hadis tadi tidak sahih. Yang man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahar. Menurut Imam Malik ada 3 kemungkinan. Kenapa beliau memakruhkan puasa Syawal? Satu apa tadi?
khawatir orang-orang menganggap itu bagian daripada roh, padahal itu bukan. Yang kedua apa? Bisa jadi hadis ini nggak sampai. Mungkin nggak? Hadis ini nggak sampai kepada beliau. Atau sampai, cuma bisa jadi menurut Imam Malik itu hadis tidak sahih. Nah, menurut Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi, wahuwal azhar. Yang paling kuat ya kemungkinan ketiga ini. Kemungkinan ketiga. Apa itu kemungkinan ketiga? Menurut Imam Malik, bisa jadi hadis itu tidak sahih. Makanya beliau memakruhkan. Nah, walaupun nanti ada penjelasan dari murid-murid Imam Malik. Jadi yang dimakruhkan oleh Imam Malik itu, ya bahkan menurut ini ya, menurut Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi, beliau mengatakan, wa yadhharu min kalami Malik hadza anna alladhi karihahu huwa wa ahlul ilm alladziina asyara ilaihim. Jadi yang ya aku tangkap dari perkataan Imam Malik, kenapa beliau membenci puasa Syawal, atau para ulama yang diisyaratkan oleh Imam Malik kenapa membenci puasa Syawal, itu yang dimaksud adalah tuwassilatil kal ayyam as-sittah bi yaumil fitr. Jadi disambung puasa 6 hari tadi, ya disambung dengan puasa setelah Idul Fitri. Jadi ya berarti hari kedua kan gitu ya. Hari kedua langsung, itu yang tidak disukai oleh Imam Malik gitu. Amma idza ba'ada bainaha wa baina yaumil fitr, adapun jika jaraknya jauh antara puasa Syawal yang 6 hari dengan Idul Fitri, nah, fa yab'udu dzalika tawahhum. Nah, maka ya, sangkaan tadi bahwa Imam Malik tidak suka itu jauh ya. Artinya selama puasa 6 hari Syawal itu dilakukan jauh dari hari raya Idul Fitri, nah itu nggak ada masalah. Jadi yang tidak disukai oleh Imam Malik yang kayak gimana? Langsung hari kedua dan seterusnya itu yang tidak disukai. Itu. Tapi kalau jauh nggak ada masalah. Gitu. Apa dasarnya? Nah ini kan. Kok sampai Imam Malik itu memakruhkan dengan alasan tadi? Kalau terlalu dekat. Maka kalau mau puasa Syawal, jangan terlalu dekat. Jaraknya jangan terlalu dekat. Ya agak jauh lah. Mungkin hari ke-11 misalnya. Karena ada dasarnya. Nah, jadi saddu zara'i, menutup ya pintu-pintu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kesalahannya. Nah, misalnya Nabi pernah bersabda, "Idza dakhala an-nisfu min Sya'ban fa'amsiku anis shaum." Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, tahanlah diri kalian dari berpuasa. Artinya apa? Jangan puasa. Atau dalam hadis yang lain, la yataqaddamanna ahadukum ya Ramadhana bi saumi yaumin wala yaumain. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Apa sebab? Nah, tadi saddu zara'i gitu. Nah, itu namanya yaumus syak ya, hari yang bisa jadi meragukan. Itu. Jadi jangan sampai nanti orang itu justru mendahului Ramadan padahal belum Ramadan. Nanti malah dianggap itu sebagai tambahan. Nah, itu. Itu kata Nabi. Nabi melarang. Bagian awal melarang. Jika bagian awal aja dilarang, berarti begitu juga bagian A. Kan itu dasarnya. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, itu argumen Imam Malik. Nah, makanya beliau nggak suka tuh kalau puasa Syawal langsung hari ini Idul Fitri, besok langsung puasa Syawal. Itu yang tidak disukai oleh ulama. Menurut Imam Malik. Nah, jadi ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Dan memang faktanya banyak kok orang yang akhirnya nggak benar gitu. Mohon maaf ya. Ada di satu daerah pada hari raya Idul Fitri itu mereka menahan diri. Ya kan? Antum tahu daerah yang dimaksud. Dia pada hari
Idul Fitri yang pertama itu sepi, baru nanti mereka rame-rame setelah apa istilahnya bodo kupat 1 hari kan? Ada kan daerah seperti itu? Ada. Itu nggak bener. Harusnya kita pas hari Idul Fitri bersenang-senang itu langsung. Ini ditunggu dulu sampai 7 hari. Itu dari mana dasarnya gitu loh. Nah itu betul-betul waki itu terjadi. Dan kesirikannya juga. Ah? Iya. Nah, apa itu unsur syiriknya? Hah? Nah itu. Jadi kekhawatiran Imam Malik itu ternyata terjadi di masyarakat. Bahkan di kita gitu lah ada yang seperti itu. Nah ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah itu dia. Emang benar ada dalilnya kan? Puasa Syawal. Tapi caranya, nah jangan langsung. Jadi gua bersenang-senang aja dulu. Idul Fitri hari pertama, mungkin hari kedua dan seterusnya. Makan-makan dulu. Maka ya itu bersenang-senang. Kalau mau puasa lagi nanti seagak jauh. Nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Oke, saya kira sementara ini ya yang kita bahas jadi sampai halaman berapa ini? Masih halaman 13 ya? Betul ya? Ya. Tahqiqnya panjang ini, takliknya panjang. Iya. Jadi saya kira ini mohon maaf, ini sudah jam 10:13 ya. Jelas sampai di sini ya? Nah, ya mudah-mudahan jadi ilmu ya. Nah ini jadi memperluas wawasan kita tentang bagaimana kita memahami suatu dalil. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, kita cukupkan dulu ya. Ya karena sudah jam 10 lewat ya. Jadi harusnya sebelum jam 10 kita akhiri supaya ada waktu untuk tanya jawab ya. Tapi sementara ini dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.